Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah akhlak dan teladan Rasulullah. Yang ke-26 adalah suka tersenyum dan tertawa saat berduaan. Dari Umarah, ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, bagaimana keadaan Rasulullah bila berduaan dengan istri-istrinya? Jawabnya, dia adalah seorang lelaki seperti lelaki-lelaki lainnya, tetapi bedanya beliau seorang lelaki yang paling terhormat, paling lemah lembut, serta senang tertawa dan tersenyum. Hadis riwayat Haraiti dan Ibnu Asakir. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah senang sekali tersenyum dan tertawa di saat bersama istrinya. Beliau tidak hanya senang tersenyum, tetapi juga menggauli istrinya dengan penuh kelembutan dan kemesraan. Kelembutan dan kemesraan antara suami istri pada saat berduaan sangat diperlukan dalam menjalin keharmonisan, terutama sekali bila suami istri hendak melakukan hubungan sebadan. Suasana yang harmonis, romantis, dan penuh ketenangan akan membangkitkan gairah syahwat mereka sehingga mereka akan memperoleh kepuasan yang diharapkan. Para suami istri harus menyadari bahwa menciptakan suasana yang penuh kesenangan, kecerahan, dan kegembiraan ketika berduaan dengan pasangannya merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu, jangan sekali-kali suami istri yang tengah berduaan menciptakan suasana penuh ketegangan, apalagi tindakan kelaliman yang satu terhadap lainnya. Hal semacam ini akan merusak suasana mesra antara mereka.
Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam memperlakukan istri dengan lemah lembut serta suka tersenyum dan tertawa harus menjadi teladan dan anutan para suami muslim agar kemesraan mereka bertahan selama waktu yang dikehendaki Allah. Yang ke-27 adalah menghibur hati suami yang gundah. Dari Khadijah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, anak pamanku, sanggupkah Tuan menceritakan kepadaku tentang teman Tuan yang datang kepada Tuan jika ia datang?" Beliau bersabda, "Dapat," lah berkata, "Kalau ia datang lagi kepada Tuan, beritahukanlah kepadaku kedatangannya." Lalu Jibril datang sebagaimana kebiasaannya. Lalu Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, ini ada Jibril datang kepadaku," lah berkata, "Ya, wahai anak pamanku, duduklah Tuan di atas paha kiriku." Rasulullah pun berdiri dan duduk di atas paha kirinya. Ia berkata, "Adakah Tuan masih melihatnya?" Beliau bersabda, "Ya," lah berkata, "Pindahlah dan duduklah Tuan di atas paha kananku." Lalu Rasulullah pindah dan duduk di atas paha kanannya. Ia berkata, "Apakah Tuan masih melihatnya?" Sabdanya, "Ya," lah berkata. Lalu ia mengambil dan mengenakan kerudungnya, tetapi Rasulullah tetap duduk di atas pangkuannya. Kemudian Khadijah berkata, "Apakah Tuan masih melihatnya?" Sabdanya, "Tidak," lah berkata. "Wahai anak pamanku, tenanglah dan tetaplah bergembira hati. Demi Allah, sesungguhnya orang itu adalah malaikat dan sama sekali bukan setan." Hadis riwayat Ibnu Najjar. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Khadijah, ketika menghadapi beliau gundah karena turunnya wahyu pertama kali kepadanya, turut merasa sedih dengan keadaan beliau. Oleh karena itu, Khadijah selalu menghibur hati suami yang gundah dengan kata-kata yang menggembirakan. Khadijah berkata, "Wahai anak pamanku, tenanglah dan tetaplah bergembira hati. Demi Allah, sesungguhnya orang itu adalah malaikat dan sama sekali bukan setan." Ucapan semacam ini dimaksudkan untuk menghilangkan perasaan sedih dan gundah Rasulullah sehingga beliau dapat merasa gembira dan tenang kembali seperti hari-hari biasanya. Para istri dapat melakukan hal serupa kepada suaminya bila menyaksikan suaminya murung atau gundah. Istri hendaknya mencoba menggali isi hati suaminya, apa gerangan yang tengah dihadapinya, dan berusaha menghiburnya agar tidak tercekam oleh persoalan yang dihadapinya. Begitu pula para suami hendaklah dapat menghibur hati istrinya bila mengetahui istrinya murung atau sedih dan berusaha mencari tahu sebab-sebab yang membuat istrinya gundah atau sedih. Para suami istri hendaklah berusaha saling membesarkan hati pasangannya dikala pasangannya menghadapi kesusahan atau kesedihan atau sedang murung karena suatu masalah. Dengan melibatkan diri secara emosional atas perasaan suami atau istrinya, pasangannya akan merasa bahwa suami atau istrinya tulus dalam mencintai dirinya dan selalu berusaha mesra dan hangat kapan saja dan di mana saja. Sikap semacam ini akan berpengaruh besar sekali dalam membantu pasangan suami istri bertahan membangun keluarga dan rumah tangga sakinah serta penuh ketenteraman. Yang ke-28 adalah menyediakan waktu khusus. Husain berkata, "Aku bertanya kepada ayah tentang Rasulullah ketika di rumah. Ayahku Ali bin Abu Thalib berkata, bila di rumah, beliau membagi keberadaannya itu acara di rumahnya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk mengabdi kepada Allah, 1 bagian untuk keluarganya, dan 1 bagian lainnya untuk dirinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah bercengkerama dengan istrinya. Beliau selalu melakukan hal ini dengan istri-istrinya walaupun pekerjaan beliau begitu banyak. Sebagai seorang Rasul Allah, beliau mempunyai tugas yang berat untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Di antara dakwah yang harus beliau sampaikan ialah
memberikan tuntunan dan pedoman kepada suami istri bagaimana seharusnya mereka membina kemesraan dan keakraban dengan istri. Praktek Rasulullah lakukan dengan para yang istri beliau, kemudian disampaikan oleh para istri beliau kepada umat beliau, dimaksudkan memberi penjelasan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah juga meliputi masalah pembinaan keluarga, di antaranya adab suami dalam membina kemesraan dan keintiman dengan istrinya. Para suami hendaknya mengambil pelajaran dari perilaku Rasulullah kepada para istrinya dalam menyediakan waktu-waktu khusus untuk para istri. Sekalipun para suami menghadapi kesibukan yang sangat banyak, suami tidak boleh mengabaikan langkah membina kemesraan dan keintiman dengan istri karena hal itu akan merusak dan memutuskan ikatan pernikahan. Itulah sebabnya Rasulullah memberi contoh seperti tersebut dalam hadis di atas, agar ketentuan pernikahan yang digariskan oleh Islam dapat berjalan dengan baik dan membawa kebahagiaan. Yang ke-29, membelai istri. Rasulullah tidaklah setiap hari melainkan beliau mesti mengelilingi kami semua istrinya, seorang demi seorang. Beliau menghampiri dan membelai kami dengan tidak mencampuri hingga beliau singgah ke tempat istri yang beliau giliri waktunya, lalu beliau bermalam di tempatnya. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasannya adalah bahwa Rasulullah biasa mendatangi setiap istrinya pada setiap hari. Bila istri yang didatangi itu bukan giliran harinya, beliau selalu membelainya tanpa mengumpulinya. Akan tetapi, jika istri yang dikunjungi mendapatkan giliran untuk diinapi, beliau menginap di rumah istri bersangkutan dan memperlakukannya dengan mesra. Membelai istri akan membangkitkan semangat bermesraan dan berakraban serta berhubungan intim. Dengan demikian, Rasulullah memberi contoh kepada kita langkah praktis bagi suami istri untuk terus dapat menumbuhkan dan menjaga kemesraan sesama mereka dengan jalan selalu memperlakukan istri dengan penuh keakraban dan keintiman, di antaranya membelai. Yang ke-30, mencubit. Dari Safiyah ia berkata, saya tidak pernah menyaksikan seseorang yang akhlaknya lebih baik daripada Rasulullah. Suatu malam beliau memboncengkan saya di bagian belakang untanya. Saya mulai mengantuk, lalu Rasulullah mencubit saya dengan tangannya seraya bersabda, "Duhai orang ini, tahan sedikitlah, jangan cepat mengantuk wahai putri Huyai." Beliau berkata lagi, "Wahai Safiyah, aku minta maaf kepadamu atas perlakuanku kepada kaummu karena mereka telah mengatakan saya begini dan begitu." Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Abu Nuaim. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah memboncengkan Safiyah di belakang kendaraannya, lalu Rasulullah mencubit Safiyah sehingga ia terbangun dari kantuknya. Saat itu Rasulullah bermaksud menyampaikan pernyataan maaf kepadanya karena telah memerangi kaumnya, yaitu kaum Yahudi, yang melanggar perjanjian dengan beliau. Hal ini terjadi sewaktu selesai akad nikah dan Safiyah diboyong pulang ke Madinah. Dalam perjalanan itulah Safiyah dicubit oleh Rasulullah di atas kendaraan yang ditumpangi bersama. Perbuatan Rasulullah tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kasih sayang dan cintanya serta kemesraan beliau kepada Safiyah. Cara Rasulullah menarik perhatian Safiyah yang mulai terkantuk-kantuk di atas kendaraannya ialah dengan mencubitnya supaya dia terbangun dan dapat diajak sebagai teman bicara. Tindakan semacam ini menimbulkan keinginan istri untuk memperhatikan apa yang hendak dikatakan suami kepadanya, sehingga suami dapat menunjukkan betapa besar kemesraan kepada dirinya. Rasulullah tidak membangunkan Safiyah dari kantuknya dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang lembut sehingga Safiyah pun menyambutnya dengan kemesraan juga. Para suami istri dapat menjadikan perbuatan Rasulullah di atas sebagai cermin dan teladan dalam membina kemesraan suami istri. Jika suami ingin mendapat perhatian dari istrinya ketika istri sedang mengantuk atau hampir saja terlelap tidur, dapat membangunkan istrinya dengan mencubitnya secara lembut sehingga istri bersedia mendengar pembicaraan suami.
Hal ini sebagai suatu cara menumbuhkan kemesraan suami istri dengan baik. Bersambung.